Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 21 September 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dalam keadaan yang sehat. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan pada hari ini, memuji, menyembah, bahkan mendengar firman Tuhan. Nah saudaraku, mari kita lebih dalam lagi untuk dapat masuk dalam hadirat-Nya, dan kita dapat satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena anugerah-Mu yang begitu besar. Kami boleh dapat kembali mengalami kesempatan baru. Kami boleh bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biar dan kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, sertai kami terus, ajar kami Roh Kudus, penuhi kami, sehingga kami memiliki sudut pandang yang baru untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami memiliki ketaatan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami dimanapun saat ini berada, kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, Roh Kudus yang intervensi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kesempitan Menjadi Kesempatan. Firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur 138. Saudaraku, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Nah saudaraku, melalui Mazmur ini, Daud mengisahkan pengalamannya, ucapan syukurnya di dalam kesempitan ketika ia diselamatkan oleh Allah.
Daud menaikkan doa-doanya kepada Allah dan ia memperoleh kekuatan baru, daya juang yang baru. Doa-doa dipanjatkan saat bangsa Israel masih dalam tahap awal yang masih sangat lemah. Namun Daud menjadi yakin sampai ia berani bersaksi di hadapan para penguasa dari bangsa yang lebih berkuasa. Yang artinya Daud meninggikan kekuasaan Tuhan di hadapan para hakim ataupun penguasa dunia yang lebih berkuasa dari Israel. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan? Atau masih beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan atau yang kita alami di dalam hidup ini berdasarkan pengalaman, kekuatan kita, kesanggupan kita, atau kita beranggapan bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun? Saudaraku, seringkali kita menginginkan agar segala sesuatunya yang kita pikirkan ataupun yang kita renungkan sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal kenyataan yang kita hadapi terlalu banyak hal yang sesungguhnya berada di luar kuasa kita. Kita bisa gagal, kita bisa lemah, kita bisa hidup dengan kekhawatiran setiap hari. Dan hal yang berbeda yang akan kita alami jika kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, kesempitan hidup dapat menjadi alat Tuhan untuk menjadikan kita semakin kita menyelami kebesaran dan kasih setia Tuhan. Pemazmur memuji nama Allah karena kasih dan setianya dan janjinya. Pemazmur sangat sadar bahwa pertolongan yang Allah berikan kepada kita semata-mata hanya keberadaan diri Allah dan juga karena Allah setia kepada janjinya. Pemazmur yang menyadari siapa dirinya tentu saja sangat berterima kasih kepada Allah yang Maha Tinggi, dan dia bersedia melihat dan menolong orang yang hina. Saudaraku, tidak mengherankan bagi Daud yang begitu bersemangat, antusias di dalam memberitakan nama dan kesetiaan Allah. Ia dengan yakin bahwa nantinya semua raja di bumi akan bersyukur kepada Allah. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang seringkali di luar kendali kita, mari untuk mengingat kembali kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saat kita mengalami kehidupan yang sulit, saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami kesempitan, percayalah kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Mari berseru kepada Tuhan bahwa Ia Allah yang setia. Saat kita memohon kepadanya, Ia akan berikan kita kekuatan baru, jiwa yang terus mengalami gairah dan melangkah bersama di dalam pengharapan, hidup di dalam jalan-jalannya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, serta mengikut rencananya. Karena Ia sendiri yang akan memberikan solusi di dalam setiap apa yang Ia rencanakan dalam hidup kita saat Ia menciptakan kita. Saudaraku, setiap hari kita akan terus bertumbuh di dalam kesempurnaan kita untuk semakin kaya di dalam Kristus, kaya dalam iman, dan semakin memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena kita menyadari akan hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku, serahkanlah segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kita solusi tepat pada waktunya. Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga Ia dapat mengatur setiap segala peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya.
Melalui Mazmur ini kita boleh belajar bahwa setiap orang percaya tidak perlu bersedih hati pada saat mengalami kesempitan. Jika kita mengalami hal itu, maka tetaplah puji Tuhan. Tetaplah bersyukur akan kasih setia-Nya. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di bawah kuasa dan kehendak Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubah kesempitan menjadi kesempatan untuk kita mengalami kasih dan kuasa-Nya dengan sudut pandang yang baru. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kita bersama-sama merasakan kasih-Nya yang begitu besar menjamah hidup kita. Ia sanggup memberikan kita kesempatan untuk dapat mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati, kita boleh berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu besar, yang kami rasakan setiap hari. Engkau begitu membimbing kami ke air yang tenang, karena Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian ataupun berjalan di dalam kesepian. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memegang kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, setiap yang mengalami kesedihan Tuhan berikan kesukaan di dalam Engkau, semangat yang baru. Setiap kami dimanapun saat ini berada, kami memiliki caranya Tuhan untuk menyelesaikan masalah kami. Kami memiliki kasih Bapa yang begitu besar yang menyertai kami. Karena Tuhanlah Allah satu-satunya sumber pengharapan, sumber jawaban, sumber kehidupan di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita bersyukur hari ini dan kita memiliki kesempatan baru. Semangat pagi, have a great day and God bless you all.